Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Video kali ini akan berbeda. Dan di video kali ini saya akan mengajak Anda sedikit berhayal, atau mungkin bagi sebagian dari Anda tidak perlu berhayal lagi karena sudah sampai ke level ini. Bayangkan Anda sudah mencapai kesuksesan. Anda memiliki pekerjaan yang sangat baik gajinya, uang tidak masalah buat Anda bisa membeli apapun yang Anda mau, Anda memiliki rumah yang mewah. Tapi Anda bukan tipe orang yang ingin ribet memiliki banyak mobil. Anda bukan tipe kolektor mobil. Anda ingin mobil yang benar-benar fungsional untuk keluarga Anda, bisa mewakili status sosial Anda, tapi garasi rumah Anda dan keinginan Anda hanya memiliki 2 mobil. Kira-kira apa 2 mobil yang tepat bagi Anda kalau misalnya memang Anda bukan orang yang bermasalah dengan uang, tapi memang Anda tidak suka untuk mengkoleksi banyak mobil. Nah, di video kali ini saya sudah punya rekomendasi 2 mobil yang tepat bagi Anda para sultan yang tidak ingin menjadi kolektor mobil. Nah, inilah 2 mobil rekomendasi kami untuk Anda miliki, yaitu sebuah Toyota Alphard dan sebuah Porsche Cayenne. Kedua mobil ini kami percaya akan tepat untuk menemani Anda karena kedua mobil ini multifungsi, tidak hanya bersifat MPV atau SUV tapi bisa menggantikan sejumlah jenis mobil lainnya, dan ini cocok bagi Anda para sultan yang tidak ingin kerepotan memiliki banyak mobil. Dan yang terpenting adalah apa alasan kami memilih 2 mobil ini. Kita mulai dari Alphard. Ada yang bilang, belum jadi orang kaya kalau belum punya Toyota Alphard. Ada benarnya juga, karena rata-rata orang kaya di Indonesia minimal punya 1 Alphard di garasinya. Dan kami pilihkan mobil ini untuk Anda karena memang Alphard ini memiliki sejumlah kualitas yang tidak bisa tergantikan oleh MPV lainnya. Orang kaya membeli Alphard bukan hanya alasan prestis. Memang penampilan mobil ini sudah membawa gengsi sendiri. Ini bagaikan identitas, bagaikan status kesuksesan Anda, yaitu sebuah Toyota Alphard. Tapi kalau Anda bandingkan dengan para kompetitornya, Alphard ini adalah salah satu, bahkan mungkin satu-satunya MPV yang sejak awal dibuat memang untuk penumpang, memang untuk sebuah MPV mewah, bukan mobil komersial yang dimewahkan. Karena sebagian besar MPV di harga 1 miliaran itu adalah mobil komersial yang kemudian dibikin mewah. Akan terasa beda rasanya. Dan Alphard dari lahir DNA-nya memang adalah sebuah MPV mewah, dan itulah sebabnya kenapa mobil ini kami bilang sangat menggoda orang yang memiliki uang, dan mobil ini semestinya bisa memadukan 2 jenis mobil dalam satu kendaraan, yaitu sebuah MPV dengan kepraktisan dan kelegaannya, serta sebuah sedan limusin dengan kemewahan dan kenyamanannya. Alphard punya banyak keluarga. Ini sudah di generasi ketiga ya. Ada generasi pertama seperti ini bentuknya, generasi kedua seperti ini, dan ini adalah generasi ketiga. Dan di generasi ketiga ini Anda punya banyak pilihan. Anda yang bisa bermesin 2500 cc, ada yang bermesin 3500 cc V6, ada yang bermesin hybrid seperti unit di sebelah kami ini sangat jarang dan sangat spesial. Ini mobil milik Auto High. Anda kalau misalnya berminat ke mobil ini, Anda bisa cek di Auto High. Atau Anda juga bisa memilih saudara mewah dari Alphard, yaitu Lexus LM. Ada tipe yang 4-seater dan ada tipe yang 7-seater. Tapi manapun keluarga Alphard yang Anda pilih, Anda akan mendapatkan sebuah MPV yang memang sejak awal dibuat sebagai MPV mewah dan kenyamanan bagaikan sedan limusin. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, disinilah kebanyakan pemilik Alphard akan berada menggunakan driver, dan mungkin Anda akan duduk di sini. Dan ini benar-benar kelegaannya luar biasa. Anda masih kurang lega, Anda bisa majukan bangku depan sampai mentok, atau Anda bisa minta bantuan driver Anda, dan lihat
Saya yang tingginya 177 cm aja bisa seperti ini. Dan ini benar-benar rasanya seperti di sedan limusin. Apalagi unit yang kami tes ini adalah yang hybrid dan dalamnya itu yang tipe executive lounge. Jadi lihat ini bangkunya besar sekali. Kemudian di sini ada pengontrol digital untuk reclining, kemudian untuk lihat ini sandaran kakinya. Biarkan kaki Anda terangkat pelan-pelan. Pantesan orang itu berada di Alphard tuh betah seharian karena benar-benar bagaikan rumahnya itu bisa berjalan gitu. Kemewahan AC di sini semua. Kemudian dia juga tetap bisa memuat 7 penumpang. Jadi sekali-kali Anda berjalan-jalan bersama keluarga, Anda bisa menyetir, istri Anda mungkin di depan, anak-anak di belakang, atau istri Anda di belakang. Itu akan menyenangkan semua anggota keluarga. Makanya kenapa kami rasa bahwa Alphard ini adalah salah satu mobil wajib yang mesti ada di rumah Anda. Nah, di Alphard Hybrid Executive Lounge ini, Anda juga punya sejumlah fitur istimewa seperti ada meja. Ini benar-benar seperti di pesawat, mejanya lumayan untuk Anda meletakkan makanan kecil, atau untuk minuman Anda juga ada cup holder di sini. Kemudian sound system sudah JBL, dan di depan ini juga masih ada sebentar saya buka dulu. Depan ini masih ada laci penyimpanan yang berlapiskan kayu, jadi benar-benar terasa mewah. Ada HDMI, ada listrik sampai 1500 watt listrik AC. Dan ini bikin benar-benar suasana di kabin ini layak untuk Anda yang memang ingin yang terbaik dalam hidup. Dan bicara terbaik, tentu saja Anda ingin kualitas udara yang Anda hirup juga adalah kualitas udara terbaik. Bahkan di mobil sebenarnya itu polusi itu bisa sampai 15 kali dari ruangan di rumah karena dia sempit, dan polusi itu bisa masuk dari mana-mana saat Anda membuka jendela, Anda membuka pintu, dari karpet, dari jok yang tersimpan sini, sehingga kualitas udara yang Anda hirup itu sebenarnya lumayan berpolusi. Untuk itu Anda perlu air purifier di dalam mobil, dan ketika memilih air purifier juga jangan sembarangan karena banyak sekali merek yang menawarkan air purifier. Pilihlah yang sudah mendapatkan rekomendasi dari AHAM, Association of Home Appliances Manufacturers di Amerika. Nah, ini salah satunya yang kami rekomendasikan adalah Blue Air Purifier. Dan Blue Air Purifier ini bukan hanya memenuhi standar dari AHAM, tapi juga memiliki jaringan servis yang baik, sehingga untuk melakukan pembersihan filter, penggantian filter, atau kalau ada kerusakan dengan unit akan sangat mudah. Dan yang penting, Blue Air Purifier ini akan menjamin udara di dalam kendaraan Anda ini adalah kualitas yang terbaik untuk Anda hirup. Oke, Alphard menyenangkan untuk dibawa sendiri dan sangat menyenangkan untuk dibawa bersama keluarga. Keluarga Anda pasti akan sangat menyenangi. Tapi ketika Anda membawa keluarga, biasanya Anda yang menyetir. Sekarang kita akan ke depan untuk tahu bagaimana rasanya berada di kokpit dari Alphard. Nah, salah satu yang menyenangkan dari Alphard bagi Anda itu adalah, walaupun ini mobil layak untuk dudukin di belakang dan menggunakan supir, tapi sebenarnya Alphard itu posisi berkendaranya ergonomis. Dia bisa tilt, bisa teleskopik, dan ini adalah di kelasnya yang posisi menyetirnya itu ya seperti sedan. Jadi benar-benar santai posisi nyetirnya, semua dalam jangkauan, visibilitas luas. Anda buka tutup pintu juga bisa dari sini, ini untuk driver Anda. Kemudian Alphard ini juga cukup lengkap. AC-nya ini sudah triple zone, 2 di depan, 1 di belakang. Kemudian rem parkir elektrik, auto hold, pemanas kursi, penyimpanan juga besar. Ada listrik 1500 watt juga di sini. Dan dia ini seperti Mercy ya, bisa dibuka ke kanan dan bisa dibuka ke kiri. Penyimpanan berlimpah, cup holders, dan rasanya udah nggak sabar untuk kita langsung berjalan, dan saya akan sampaikan bagaimana impresi berkendara dari Alphard bagi Anda, eksekutif yang hanya membutuhkan 2 mobil.
Banyak yang bilang kalau Alphard itu nggak cocok disetirin sendiri karena kelihatannya jadi seperti supir, bukan seperti pemilik mobilnya. Tapi pada kenyataannya, karena seperti tadi saya bilang, Alphard itu dari awal dibuat memang untuk mobil penumpang, bukan mobil komersial. Sebenarnya dia cukup fun di setir sendiri. Posisi menyetirnya enak, kemudian tenaganya memadai, dan dia center of gravity-nya rendah sehingga pengendaliannya juga lumayan baik. Jadi mobil ini walaupun MPV, tapi dia cukup menyenangkan untuk dikendarai. Ini setirnya juga bobotnya pas, kemudian hening, visibilitasnya luas. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya Anda nyetir Alphard sendiri ke kantor, karena ini rasanya seperti menyetir sedan mewah. Walaupun kalau Anda lihat ke belakang, oh iya ternyata ada 5 tempat duduk lagi di belakang. Bantingan suspensi mobil ini juga halus seperti sedan limusin rasanya. Iya, bahkan lebih nyaman dari kebanyakan sedan yang ada di pasaran. Alphard juga memiliki sejumlah fitur yang membantu Anda dalam berkendara. Misalnya kalau di Alphard Hybrid ini, dia sudah dilengkapi dengan radar cruise control, kemudian kamera 360, kamera mundurnya juga, jadi parkir pun mudah menggunakan mobil ini. Hybrid gini, mesinnya mati nih sekarang. Jadi benar-benar cuma meluncur dengan baterai. Wah, pohon-pohon tersenyum nih melihat mobil ini. Aduh, tapi saya lupa. Polusi juga banyak di luar. Seperti tadi saya bilang, untungnya ini udah pakai Blue Air Purifier. Jadi walaupun sempat kotor tadi karena jendelanya dibuka, dengan cepat akan dibersihkan oleh Blue Air Purifier itu. Secara overall, Alphard adalah mobil yang wajib Anda miliki. Dia memadukan kepraktisan dan kelegaan sebuah MPV dan juga merefleksikan kemewahan serta kenyamanan sebuah sedan limusin. Oke, ini mobil pertama. Sekarang kita ke mobil kedua, yaitu Porsche Cayenne. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberitahukan bahwa kami melakukan syuting ini di perumahan The Zora di kawasan BSD. Ini rumahnya keren-keren. Dan kalau Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai The Zora, silakan hubungi mereka di sini. Oke, kita ke mobil selanjutnya. Memiliki sebuah MPV mewah saja belum cukup bagi Anda. Harus ada sebuah mobil yang lebih fleksibel, yaitu kami rekomendasikan sebuah Porsche Cayenne karena 3 alasan. Yang pertama, mobil ini fleksibel seperti sebuah SUV karena memang ini sebuah SUV. Kemudian memiliki sistem all-wheel drive yang tangguh seperti sebuah off-roader. Dan tentu saja dengan badge ini akan memiliki kualitas sebuah supercar. Jadi ini bagaikan 3 mobil yang digabungkan menjadi satu. Gengsi yang dimiliki Porsche Cayenne juga tinggi. Bahkan di sejumlah mall di Jakarta, ketika Anda ingin memarkir mobil, Alphard Anda harus parkir di basement, sedangkan ini seringkali di mall itu boleh parkir di parkir VIP di depan. Untuk mesin, ada banyak pilihan mesin untuk Porsche Cayenne yang bisa Anda pilih. Ada Porsche Cayenne biasa seperti ini, Porsche Cayenne S, GTS, bahkan mungkin jika Anda meminta ke Porsche Indonesia, Anda bisa mendapatkan Cayenne Turbo, Turbo GT, yang bahkan tenaganya bisa mencapai 700 HP. Bagian luar ini juga bisa Anda customize karena Porsche di Indonesia sistem pembeliannya adalah customize, atau Anda memilih spek mobil Anda, kemudian baru mobil Anda dibuat di Jerman dan setelah beberapa bulan mobilnya akan datang. Semuanya bisa Anda custom dan itu akan sangat menyenangkan bagi Anda yang memang uang tidak masalah, karena option untuk mobil ini memang tergolong mahal tapi rata-rata istimewa. Anda mau bagian dalamnya karbon semua juga bisa. Makanya kenapa Cayenne ini juga kami pilihkan, karena memberikan Anda
kebebasan untuk menentukan spek mobil yang Anda inginkan sehingga mobil itu benar-benar terasa individual, memang dibuat untuk Anda. Sekarang kita ke bagian dalam. Nah, di bagian dalam ini, inilah salah satu alasan kenapa kami merekomendasikan mobil ini. Karena interior dari Porsche Cayenne ini ada satu nuansa yang sulit dikalahkan oleh banyak SUV lainnya, yaitu nuansa sport. Ini benar-benar totally Porsche rasanya. Dan Porsche tidak meninggalkan DNA mereka sebagai pembuat mobil sport dan supercar. Anda bisa lihat di instrumennya itu 5 buah dial, 4 di sisi kanan dan di sisi kiri itu adalah digital, sedangkan yang RPM-nya tetap analog di tengah. Setirnya ini juga setir yang layak untuk diletakkan di 911 sekalipun. Kemudian suspensi bisa dikeraskan, ada mode sport, ada mode sport plus, bahkan ada sport response button yang kalau Anda tekan itu dalam sekejap mesin dan transmisi berada di posisi siap siaga untuk bertempur atau untuk berakselerasi. Kemudian posisi berkendaranya, wow, ini posisi berkendaranya rasanya seperti mobil sport, rasanya mirip dengan 911. Jadi walaupun ini sebuah SUV, Anda mendapatkan perasaan bahwa Anda mendapatkan mobil sport juga, yang mana tidak bisa Anda beli karena garasi Anda hanya 2. Bahkan suspensi udara di mobil ini juga bisa disetel selain kekerasannya tapi juga ketinggiannya. Ada 4 ketinggian, ada low, medium, high, dan terrain. Artinya itu posisi yang paling tinggi membuat mobil ini walaupun DNA sportnya kental tapi tetap memiliki kemampuan off-road yang sangat-sangat memadai. Oke, mari kita berjalan menggunakan Cayenne, tapi sebelum kita jalan, kita lihat dulu bagian belakangnya sekilas. Cayenne ini masih sangat memadai untuk Anda duduk di belakang. Ini posisi berkendara saya, settingnya 177 cm dan masih lega legroomnya, headroomnya juga masih lega, ada panoramic roof menambah kesan mewah, AC 4 zone. Jadi di belakang kanan kiri juga Anda bisa mengatur secara individual, kemudian armrestnya juga proper, posisi duduknya juga enak, dan mobil ini juga dilengkapi dengan 2 buah USB slot untuk gadget Anda dan ada 1 slot 12 volt yang dimana di mobil ini saya gunakan untuk mengaktifkan Blue Air. Blue Air Purifier ini adalah pembersih kualitas udara di dalam kabin mobil dan mereka sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebelumnya itu untuk membersihkan kualitas udara di ruangan atau di kantor atau di rumah. Sekarang mereka ke kabin mobil dan mereka menggunakan teknologi HEPA Silent. Blue Air Purifier ini juga memiliki sensor untuk memantau kualitas udara dan konektivitas ke gadget. Jadi Anda bisa memantau kualitas udara di dalam kabin mobil Anda dari gadget Anda. Dan Blue Air Purifier ini membersihkan udara tiap 5 menit sekali atau 1 jam itu ada 12 kali pembersihan kualitas udara di dalam kabin mobil. Dan dengan kualitas udara yang dijaga oleh Blue Air Purifier ini, Anda bisa fokus entah itu berkendara atau melakukan urusan pekerjaan Anda tanpa perlu khawatir tentang kualitas udara di dalam kabin mobil Anda. Kemudian privacy juga terjaga karena ada tirai elektriknya. Jadi untuk bepergian sendiri menggunakan driver, Cayenne ini juga masih layak untuk Anda pakai. Dan tentunya ketika Anda turun di lobi kantor atau lobi hotel atau lobi mall, penampilan mobil ini dan mereknya juga pasti akan membanggakan. Let's go, kita langsung jalan. Mengendarai Cayenne itu bukan seperti mengendarai SUV yang dibuat sporty, tapi benar-benar terasa seperti mobil sport yang ditinggikan dan tidak melupakan DNA sportnya. Pengendalian mobil ini walaupun ini termasuk SUV yang besar, wow, menikung di kecepatan tinggi mobil ini terasa sangat presisi, hampir tidak ada limbung, grip ban-nya luar biasa, dan setiap rasa dari mobil ini benar-benar merefleksikan filosofi dari Porsche. Dia enak dipakai sehari-hari,
tapi dia capable untuk dibawa ke sirkuit sekalipun. Bahkan ada jam yang bisa berubah fungsi menjadi stopwatch dan lap time meter ketika Anda ke sirkuit. Posisi duduknya enak seperti tadi sudah saya bilang, dan ketika Anda sudah bersenang-senang, menikung, berakselerasi semua, dan Anda masukkan mode ke normal lagi dan mengempukkan suspensinya, ini mobil bantingan suspensinya juga nyaman. Dan terasa sekali perbedaannya antara comfort, medium, dan sport untuk karakter suspensinya. Benar-benar terasa perbedaan kekerasannya, jadi sangat fleksibel menyesuaikan keadaan Anda. Dan satu tombol favorit saya di mobil ini adalah tombol Sport Response Button, karena begitu kita pencet, langsung RPM-nya siap sedia, dan begitu kita gas, langsung akselerasi sampai kepleset, langsung akselerasi maksimum yang diberikan oleh mobil ini. Jadi di aspal tidak diragukan lagi, mobil ini akan memberikan kesenangan mengemudi yang luar biasa, performa yang tinggi, pengendalian yang ala mobil sport. Tapi jangan lupa, dia juga sebuah SUV. Dia juga harus bisa membawa Anda di medan off-road. Bau dari luar selalu kalau misalnya kita habis bayar tol, dan ketika kita habis membuka jendela seperti ini, itu polusi semua masuk ke dalam. Dan kami sudah beberapa hari ini melakukan pemantauan. Setiap kali kita habis buka pintu atau kita membayar tol, atau ada seseorang yang merokok di dalam mobil, itu kadar polusi di dalam kabin itu langsung terlihat tinggi di aplikasi Blue Air Purifier ini. Nah, tapi begitu Blue Air Purifier ini bekerja, itu langsung diturunkan kadar polusinya. Kami sudah lihat sendiri di aplikasinya, Anda juga bisa lihat seperti ini. Dan dia ada 3 tingkat kecepatan fan-nya, atau Anda bisa setel di auto. Jadi begitu sensornya mendeteksi polusinya tinggi, langsung dikencangkan untuk lebih mempercepat pembersihan udara kabin. Nanti juga nih pada saat off-road kita keluar, debu masuk, polusi masuk, langsung secara otomatis dibersihkan oleh Blue Air juga. Ya, kualitas udara yang bersih itu penting, apalagi bagi Anda yang mementingkan kualitas hidup. Sebenarnya, beberapa mobil mewah sudah dilengkapi dengan sistem filtrasi udara. Namun, untuk memastikan kualitas udara di dalam kendaraan, penggunaan pembersih udara berkualitas seperti Blue Air Car Air Purifier tetap diperlukan, sehingga Anda bisa tetap fokus berkendara dengan aman dan nyaman. Nggak takut mentok sama sekali, karena dia tinggi. Dan ini masih cukup nyaman. Mobilnya bantingan air suspensionnya tuh. Nah, ini dia kenapa makanya ini saya rekomendasikan, karena walaupun di aspal itu dia behaviornya seperti mobil sport, tapi dia juga capable untuk berjalan ke daerah-daerah di mana tidak ada aspal, hanya tanah. Bahkan sebenarnya dia bisa di tempat bebatuan. Walaupun ini memakai ban aspal. Ada sistem all-wheel drive yang memastikan Anda itu bisa melewati medan off-road dengan selamat. Jadi ini memang bukan buat olahraga off-road, tapi ini untuk eksekutif seperti Anda yang memang harus melewati jalan seperti ini untuk mendapatkan pemandangan, dan Anda tidak ingin repot berkotor-kotor. Anda ingin memiliki mobil dengan teknologi yang memastikan Anda bisa melewati trek off-road ini secara lebih mudah. 10 tahun lalu mungkin nggak kebayang sebuah Porsche bisa diajak masuk ke lumpur-lumpur atau jalan bebatuan seperti ini. Nah, Anda bisa menikmati segarnya udara pedesaan dengan mobil ini. Dan jangan khawatir kalau misalnya
debu masuk atau polusi masuk, ada Blue Air Purifier yang siap membersihkan lagi kualitas udara di mobil Anda. Nah, begitu ketemu jalanan yang sempit, jangan khawatir juga karena ada teknologi kamera di sekeliling mobil. Jadi dia bisa menampilkan image ke depan, ke belakang, 360, bahkan bisa ke roda. Jadi ini roda depannya saya tahu sekali menginjaknya kemana. Walaupun sensor berbunyi, tapi saya bisa tahu persis roda ini menginjak apa saja. Gampang ya off-road kalau pakai mobil seperti ini. Ya, jadi itulah 2 mobil rekomendasi kami bagi Anda para sultan yang tidak ingin banyak-banyak mengkoleksi mobil. Anda bisa memilih sebuah Toyota Alphard yang akan memadukan kepraktisan, kelegaan sebuah MPV serta kemewahan dan kenyamanan sebuah sedan limusin, dan Porsche Cayenne yang akan memberikan Anda bagaikan 3 mobil sekaligus, yaitu SUV, off-roader, dan sports car. Anda punya pendapat yang sama atau Anda punya pendapat yang berbeda dengan kami? Silahkan Anda komentar di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.